Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat hari ini kembali saya mengajak untuk kita bersama senantiasa untuk selalu mengingat akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Harapannya adalah setelah kita paham, mengerti begitu banyak limpahan nikmat yang Allah berikan, kita mampu untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena memang seyogianya hari ini salah satu kekurangan kita manusia, lebih banyak kita berkeluh kesah daripada kita bersyukur atas nikmat Allah yang selalu kita rasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Diberikan kesehatan, diberikan dua mata, diberikan dua telinga, semua kecukupan Allah berikan kepada kita, tetap juga kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui khutbah ini, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu istiqomah, teguh berdirian, mampu untuk tetap menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah menjadi pedoman, suluh, penerang, dan tentunya jika itu kita laksanakan, insya Allah kita tidak akan tersesat, kita akan sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting adalah nanti di yaumil qiyamah, untuk yang kedua kali kita berdoa mohon diaminkan bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengelompokkan kita menjadi hamba-hambanya, menjadi umat Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk yang ketiga saya khatib, kami berwasiat, tentunya wasiat ini untuk diri kami pribadi dan untuk kita bersama. Marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepatuhan, ketaatan secara totalitas kepada Sang Khalik, pencipta alam semesta, pencipta seluruh makhluk termasuk kita manusia, agar kiranya ketaatan dan kepatuhan kita itu dilandasi oleh keimanan dan keyakinan bahwa benar ini adalah termasuk ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tolong diaminkan untuk doa kami yang ketiga. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya hari ini
kita melaksanakan ibadah, memenuhi panggilannya, meninggalkan semua aktivitas kehidupan, meninggalkan semua urusan duniawi, datang berbondong-bondong rukuk sujud. Semoga kita hari ini yang kita lakukan menjadi sebab kita termasuk orang-orang yang bertakwa menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Watazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah kamu ke negeri akhirat, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hari akhir yang kami sampaikan tadi, sesungguhnya ketika ada permulaan pastilah ada kata akhir. Hari ini kita hidup di alam dunia merupakan alam yang ketiga setelah alam ruh atau alam arwah, kemudian memasukin kita di alam rahim. Hari ini kita sudah masukin alam dunia. Setelah itu kita masuk ke alam barzakh. Kemudian kita akan melewati yang namanya alam akhirat. Semua proses itu sudah dapat dilaksanakan. Oleh karenanya kami ingatkan buat kita bersama, hari ini tema kita yang berkaitan dengan akhirat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan negeri akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dan kadang-kadang kita sering melupakan akhirat. Kenapa? Karena hari ini otak kita, alam pikiran kita lebih cenderung untuk memikirkan dunia. Kenapa? Karena dunia ini jelas nyata bagi kita. Sementara kalau kita mendengarkan orang-orang yang alim ilmunya, ustaz-ustazah, syekh dan lain sebagainya, cerita tentang akhirat, kadang-kadang alam pikiran kita melayang, itu kan dongeng belaka, itu kan cerita orang-orang yang sedang mendahulukan anak-anaknya, yang pada akhirnya keimanan kita tidak sampai ke arah sana. Hadirin jamaah yang berhubung Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau jujur, hari ini mengapa orang banyak yang melanggar aturan Allah? Hari ini mengapa banyak orang yang mau meninggalkan sholat begitu gampangnya? Hari ini mengapa banyak orang yang katanya mengaku Islam masih banyak melakukan dosa-dosa yang Allah murka karenanya? Jawabannya tak lain dan tak bukan karena mungkin tipis imannya, dan yang paling penting kurang keyakinannya bahwa setelah ada dunia akan ada lagi yang namanya akhirat. Makanya hidupnya semaunya, suka hatinya. Dia berpikir hidup cuma sekali, maka harus dinikmati. Tidak ada alam barzakh, tidak ada alam akhirat. Akhirnya hidupnya pun sembarangan. Semua aturan Allah dia langgar. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau berkata jujur kembali, hari ini kita mau sholat, kenapa? Karena kita yakin ada negeri akhirat. Tertuang dalam awal-awal surah Al-Baqarah, wa bil akhirati hum yuqinun. Tanda-tanda orang takwa yang beriman kepada Allah itu apa? Wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka percaya, yakin dengan negeri akhirat yang bakal mereka hadapi nantinya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting kami sampaikan agar kita tidak sembarangan dalam hidup ini. Ini penting kami sampaikan agar kita punya pedoman dalam kehidupan ini. Karena apa? Sesungguhnya kalau cerita negeri akhirat, maka tentulah itu cerita jawaban hasil dari perbuatan yang sama-sama kita lakukan. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah mengatakan dalam Al-Quran yang cukup jelas sering kita dengar, alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Sesungguhnya Allah itu adalah hakim yang sangat adilnya. Ayat ini menggambarkan dengan jelas bahwa nanti di yaumil qiyamah semua perbuatan kita akan Allah minta pertanggungjawabannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati
Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan kami yang pertama, ketika kita ingat negeri akhirat, yakin adanya akhirat, maka hidup ini kita akan penuh dengan kehati-hatian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ingin kami sampaikan buat kita bersama bahwa sesungguhnya banyak orang yang mengatakan bahwa tidak penting untuk menjadi Islam, tidak penting untuk menjadi umat Muhammad. Yang penting adalah kita baik kepada orang. Yang penting kita tidak melakukan kejahatan kepada sesama. Sesungguhnya kalimat ini yang selalu dipropagandakan kepada orang-orang luar sana, yang pada akhirnya mereka berkesimpulan bahwa semua agama adalah sama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini adalah kekeliruan yang sangat nyata. Sesungguhnya ini adalah kesesatan yang sangat nyata, dan sesungguhnya ini adalah pemurtadan yang sangat halus yang mereka lakukan kepada kita. Tidak perlu menjadi umat Muhammad, yang penting kita berbuat yang baik. Tidak perlu melakukan sholat dan sebagainya, yang penting kita berbuat baik kepada sesama. Satu ilustrasi yang gampang, si A sekolah, si B juga di sekolah tempat yang sama, tapi si A tidak mendaftar, si B mendaftar. Tiap hari mereka belajar, dua-duanya ikut ujian, sampai pada akhirnya mereka tamat. Si A ternyata tidak mendapatkan ijazah dan si B mendapatkan ijazah. Kenapa? Karena si A tidak pernah mendaftar di sekolah tersebut. Hari ini ingin kita sampaikan kepada mereka bahwasanya silakan kau berbuat baik, tetapi ingat, kalau kau tak mendaftar menjadi umat Muhammad, maka perbuatanmu habitat amaluhum, lenyap semua amalanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendaftarannya cukup sederhana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kau berbuat baik tapi tidak mendaftar, maka tetaplah tak mendapatkan ijazah. Kau berbuat baik tidak pernah mengaku umat Muhammad, tetaplah neraka bagianmu. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, atau ada kalimat yang sering kita dengar, tidak mengapa kita tidak sholat, tidak mengapa kita tidak berzakat, yang penting kita berbuat baik. Sholat pun kau tetap menceritakan orang, sholat pun tetap kau jahat kepada orang. Ini bagus aku yang seperti ini. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalimat ini juga kalimat penuh dengan penyesatan buat kita. Ingatlah bahwa mengapa Allah ciptakan kita? Tugas kita cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menjadi hamba, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hak Allah ada dalam kehidupan kita. Apa dia? Allah itu punya hak untuk disembah. Ketika hari ini kita tidak melaksanakan sholat, maka kita sudah merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalaulah kita sudah merampas hak orang lain, hak Allah sebagai yang menciptakan kita, apakah masih kita dikatakan sebagai orang yang baik? Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang mengatakan bahwa salat pun kau belum tentu masuk surga. Kalimat ini sering kita dengar. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang yang mengatakan demikian, putar balik kalimatnya, yang salat pun belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak pernah melaksanakan sholat, pasti neraka jaminannya. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, di luar sana banyak kalimat-kalimat ini dipelesetkan orang, tujuannya cuma satu, pendangkalan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai garis finishnya pemurtadan kita terhadap ihdinas siratal mustaqim yang kita yakini kebenarannya ini. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kalau kita cerita negeri akhirat, maka tak lain dan tak bukan
Pondasi kita harus sama-sama kita kuatkan. Apa dia? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, sebagaimana yang pernah kami sampaikan tadi, bahwa negeri akhirat merupakan tempat pengadilan yang seadil-adilnya. Hari ini banyak mencuri lolos dari hukumannya. Kenapa? Banyak hakim yang tak mampu berbuat adil. Tetapi Allah, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang seadil-adil? Di dalam surat Yasin yang sering kita baca, bahkan berulang kali kami sampaikan, Allah menyatakan dengan jelas, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Buka nanti ulang ke rumah surat Yasin. Benarkah ayat ini yang dibacakan tadi? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kata Allah, di yaumil qiyamah nanti kami tutup mulut mereka. Kenapa? Mulut tempatnya dusta. Wa tukallimuna aydihim. Berkata kedua tangan mereka, kedua tangan kita akan bicara di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum. Dibenarkan, disaksikan oleh kedua kaki mereka. Bima kanu yakzibun. Apa-apa yang dulu pernah mereka dustakan ketika hidup di dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak nunggu orang lain menjadi saksi, cukup kaki kita yang menjadi saksi semua perbuatan kita. Tidak menunggu saksi orang lain, kedua tangan kita nanti yang akan ngomong di hadapan Allah apapun yang kita lakukan ketika hidup di muka bumi ini. Ya Allah, dulu aku hidup tak pernah sujud, kata tangan, benar kata kedua kakinya. Allahu Akbar, dulu aku hidup durhaka kepada kedua orang tuaku, benar kata kakinya. Dulu pernah mencuri uang sekolah, benar kata kakinya. Dulu pernah menceraikan istriku tanpa kuberikan haknya, benar kata istri, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita renungkan diri kita. Kalau memang benar kita meyakini adanya negeri akhirat, kalau kita tengok diri kita masing-masing, suka atau tidak suka, jujur ataupun tidak, mari kita lihat sejatinya hari ini kadang-kadang kita tidak punya malu di hadapan Allah. Berdoa kita, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu. Tetapi tiap harinya kadang-kadang kita malu 24 jam. Perbuatan kita penuh dengan lumuran dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pesan selanjutnya, kalau kita cerita negeri akhirat, sering-seringlah kita melihat makam, sering-sering kita bertakziah kepada orang yang musibah, meninggal dunia dan lain sebagainya. Dan sering-sering kita lihat kenapa? Tujuannya tak lain dan tak bukan agar kita selalu mengingat akan kematian. Orang yang selalu mengingat kematian tentunya hidupnya akan berhati-hati. Tentunya hidupnya akan berhati-hati terhadap semua dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Lihatlah mereka yang berbujur kaku, ada maisam depan dan belakang. Bukankah dulu mereka juga hidup sama seperti kita? Bukankah juga pernah mereka menatap dunia sama seperti kita hari ini? Dikarenakan mereka duluan dipanggil Allah, mereka sekarang sudah tak mampu lagi melihat dunia. Hari ini kita yang masih hidup belum tahu alam barzakh, dinabobokkan oleh kelezatan dunia. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah riwayat yang lain Allah menyatakan dalam Al-Quran cukup jelas, mereka-mereka yang terbujur kaku di sana tiap saat berdoa kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah aku di muka bumi walaupun cuma 1 detik agar aku bisa sujud dan rukuk mengaku kebesaran-Mu ya Allah. Sementara kita hari ini yang masih hidup sering berleha-leha. Sementara hari ini kita yang masih hidup sering melupakan adanya negeri akhirat setelah di alam dunia ini. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tahun baru Masehi ini barangkali pantas dan layak untuk kembali kita bermuhasabah,
mengevaluasi diri kita masing-masing, sejauh manakah keyakinan kita akan adanya surga dan neraka di alam akhirat nanti. Di tahun baru ini mari sama-sama kita evaluasi kembali sejauh manakah refleksi keimanan kita terhadap negeri akhirat dalam kehidupan kita, dengan catatan bahwa orang yang yakin negeri akhirat pasti ada, maka dia pun rajin beribadah. Orang yang setengah-setengah yakin ataupun tidak, maka ibadahnya pun akan setengah-setengah. Apabila dia tidak yakin dengan negeri akhirat, maka hidupnya pasti akan sembarangan dan tak tahu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang bermahdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya apa lagi? Ingatlah bahwa semua yang kita lakukan akan mendapatkan ganjaran setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Buka kembali Al-Qur'an surat Al-Zalzilah yang kita hafal bacaannya, sering dengar dari kalam Allah itu. Bahkan mungkin barangkali kita termasuk orang-orang yang gemar akan ayat ini. Amma ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sebesar biji zarah, Allah akan bayar, Allah akan balas. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan perbuatan keji, perbuatan jahat walaupun sebesar biji zarah, Allah pun akan tunjukkan balasan kepada manusia itu. Ini menunjukkan bahwa memang sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa benar Dia adalah Hakim yang sangat adil. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini memasuki tahun 2021. Kemarin tahun 2020 penuh dengan segala macam cerita, dan hari ini mungkin barangkali cerita itu akan segera berlanjut. Bagi kita orang yang beriman, bagi kita orang yang yakin dengan negeri akhirat, pasrahkan semua kepada Allah dengan tetap berusaha. Karena apa? Dunia ini ada dalam genggamannya. Tapi mungkin barangkali mereka-mereka yang tidak pernah beriman kepada Allah, tidak meyakini negeri akhirat, yakinlah kegelisahan ada di hati mereka. Corona belum selesai, bencana alam datang, meletus gunung dan lain sebagainya, tampak lagi banjir bandang dan lain sebagainya, pesawat yang jatuh. Ini kalau tidak berlandaskan dengan keimanan, hatinya was-was, gundah gulana. Bagi kita yang beriman kepada Allah, pasrahkan semua kepada Allah dan tetap kita berusaha. Saya ulangi, dunia ini ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan Allah wafatkan kita hari ini, kalaupun tetap kita beriman, yakinlah matimu insya Allah husnul khatimah. Andaikan Allah panjangkan umurmu hari ini, yakinlah kehidupan kita akan bermanfaat kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Kenapa? Hidup kita dalam bimbingan Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah yang Allah SWT, banyak fenomena hari ini yang terjadi belakangan ini, dan semua mari sama-sama kita sikapi dengan penuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ini masih alam dunia di mana kita masih bisa minta tolong kepada makhluk-makhluk yang lain. Istri bisa minta tolong kepada suami, ayah bisa minta bantu kepada anak, sebaliknya anak meminta bantuan kepada ayahnya kalau mereka mendapatkan kesulitan. Kapan? Sekarang, ketika masih hidup di dunia. Bayangkan ketika kita terwujud kaku di alam barzakh sana, siapa yang mampu memberikan pertolongan kepada kita? Ayahmu mau memberikan bantuan, ibumu dan semua sanak famili, sahabat, handai tolan, semua mereka mau membantu, tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk memberikan bantuan kepada sang mayat yang sudah di alam barzakh tadi. Bayangkan, andaikan kita yang sudah terbaring kaku di alam barzakh itu, kepada siapa kita minta bantuan atas semua lumpuran dosa dan maksiat yang kita lakukan? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lain dan tak bukan adalah karena iman kita dan tentunya amal saleh kita. Di antaranya adalah salat, zakat, baca Al-Quran, haji dan lain sebagainya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penegasannya adalah mari kita mendaftar untuk kapling surganya Allah
dengan catatan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah pendaftaran awal sekaligus pendaftaran akhir. Setelah kita mendaftar masuk di lingkungan agamanya Allah, maka kita harus ikutin semua aturan-aturan Allah yang akan membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Selanjutnya setelah itu tetapkan keyakinan di hati kita bahwa kita hidup ada yang menghidupkan kita. Kita hidup ada yang mempunyai kekuasaan dalam diri kita. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tugas kita Allah hidupkan sebagai seorang hamba yang harus memberikan semua kehidupan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah ingat, ketika kita hidup nanti akan Allah minta pertanggungjawabannya di alam akhirat. Dan yang terakhir ingin kita sampaikan buat kita bersama bahwa sekecil apapun perbuatan kita nantinya akan Allah minta pertanggungjawaban. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat, dan mari sama-sama kita tutup khutbah hari ini dengan berdoa. Aminkan dalam hati masing-masing, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita menjadi umat Muhammad, hamba Allah yang nanti matinya husnul khatimah. Semoga Allah mudahkan kita terhadap urusan akhirat kita. Semoga Allah tetapkan iman dan keyakinan kita. Apapun yang terjadi nanti sampai pada ajal mendatang, tetaplah kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, merupakan usaha kita mendapatkan ridhoan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah kelompokkan kita menjadi kelompok orang-orang yang bertakwa di sisinya. Dan mudah-mudahan dengan kita yakin akan negeri akhirat, hidup kita akan terarah, hidup kita akan terbimbing, hidup kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita menjadi hambanya, hamba-hamba yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.